Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan serta kesempatan di bulan Ramadan ini sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa. Salawat serta salam kita hanturkan ke pangkuan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Hadirin pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, puasa merupakan ibadah yang sangat agung dalam agama kita. Puasa juga merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat atau mukallaf. Puasa yang dimaksud adalah menahan diri dari makan, minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan agar hamba-hambanya bertakwa kepadanya. Barang siapa yang berbuat kebajikan di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim, yang artinya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya puasa atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya puasa merupakan kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah. Puasa juga, tujuan utama dari puasa yaitu untuk mencapai derajat takwa, yaitu kesadaran diri yang tinggi terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga memiliki hikmah yang sangat dalam, baik bagi kita secara individu maupun bagi umat manusia secara keseluruhan. Di samping untuk meningkatkan ketakwaan, puasa juga mengajari kita bagaimana cara bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ada beberapa keutamaan di dalam bulan Ramadan yang perlu kita renungi, yaitu yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang artinya, Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, keutamaan bulan Ramadan, bulan ini di dalamnya Al-Quran diturunkan. Bulan ini juga dikenal sebagai bulan Al-Quran karena di dalam bulan inilah kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim, diturunkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang ketiga, hadirin pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, yang terakhir, di dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Rasulullah SAW bersabda, Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, yang artinya, Idza jaa Ramadan, jika bulan Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga akan dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, wasuffidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, pemirsa hadirin Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, marilah di bulan Ramadan ini kita memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Sebagai hamba yang bertakwa, kita wajib mematuhi apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan apa yang telah Allah larang kepada kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.